Pemirsa, barista bisa dibilang sebagai seniman kopi dengan keahlian dan keterampilan khusus. Berbicara soal kopi, ada seorang pria asal Indonesia yang sukses mendirikan kedai kopi di mancanegara. Seperti apa? Berikut kisah inspiratifnya. Barista asal Indonesia, Budha Suteja, dikenal sebagai pegiat kopi ternama di Swedia. Kepiawaiannya dalam meracik kopi membuat namanya membanggakan Indonesia. Berkat prestasinya, pria berdarah Sunda dan Bali ini dinobatkan White Guide 2017 sebagai Coffee Bar of the Year. Menurut Budha, mendirikan kedai kopi di negeri orang tidaklah mudah karena memiliki aturan yang sangat ketat. Setelah mendapatkan izin, Budha terjun langsung mengelola kedai kopinya. Mulai dari memanggang kopi hingga dihidangkan dalam sebuah cangkir. Uniknya, kopi yang diolah kebanyakan berasal dari Indonesia. Bagi Budha, membuka kedai kopi bukan sekedar usahanya saja, melainkan karena kecintaannya dengan cita rasa seduhan kopi yang dicicipi di Swedia. Dari situlah ia bertekad untuk membuat tempat ngopi yang enak. Alhasil, kedai kopi miliknya memiliki banyak pelanggan, baik warga lokal dan beberapa negara Eropa lainnya. Selain kopi, kedai kopi miliknya ini juga menyajikan kue klasik asal Swedia yang dimodifikasi dengan bahan organik dan vegan. Dari berbagai pengalamannya, Budha terbilang tak pelit ilmu. Ia tak segan untuk memberikan workshop di berbagai pertemuan kopi, baik di Indonesia maupun mancanegara. Sosok Budha ini tentu bisa menginspirasi pegiat kopi di Indonesia. Karena membangun usaha sendiri bukan perkara yang mudah dan sulit. Yang diperlukan hanyalah ketekunan, fokus, dan kesabaran. Nah, pemirsa, untuk mengetahui lebih dekat dengan sosok master kopi asal Indonesia di Swedia, kita sudah terhubung dengan Budha Suteja. Halo, selamat pagi Pak Budha. Selamat pagi, selamat pagi. Iya, gimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Iya, Pak Budha, tadi kalau kita sudah menyaksikan bersama gitu ya tayangannya. Nah, kemudian boleh diceritakan Pak untuk latar belakang berdirinya kedai kopi. Ini seperti apa Pak Budha? Sebenarnya sih ini latar belakangnya karena kecintaan saya kopi ya sama kopi. Jadi bagaimana caranya bisa mendirikan usaha dengan hobi atau kecintaan kopi. Jadi bisa membagikan sharing kepada tamu-tamu kita apa yang saya suka dengan cita rasa kopi ini. Oke, berawal dari mencintai kemudian akan dijadikan serius begitu ya untuk mengolah kopinya. Kemudian untuk keterampilan sendiri Pak Budha, apa yang perlu diperhatikan untuk bisa mendalami ataupun juga lebih mengeksplor pembuatan kopi ini seperti apa? Sebenarnya dasar untuk mengetahui itu perlu sekali belajar sensori ya. Jadi kan kopi sebenarnya kan itu dasarnya di mulut ya. Belajar itu paling minim bisa mengetahui cita rasa kopi. Jadi sensori itu perlu sekali untuk memperdalam rasa kopi itu sendiri. Jadi ilmu yang didasarinya itu ya sensori palate. Jadi kan mulut kita harus tahu. Kira-kira untuk membedakan untuk bisa mengetahui sensorik tadi dari mulut kita ya Pak, itu butuh berapa lama? Apakah kita harus semuanya mencoba berbagai jenis kopi atau seperti apa ini? Sebenarnya kita bisa belajar sendiri ataupun mungkin bisa kursus atau ke sekolah-sekolah yang ada beberapa di Indonesia untuk sekolah ground sensory class. Dan untuk kita belajar sendiri pun bisa, jadi kita mungkin ambil beberapa kopi dari daerah-daerah Indonesia, terus kita minum, dan kita bedakan bagaimana rasanya. Kadang kita juga belajar ambil beberapa buah, nanti kita makan buahnya, nanti bisa terasa beda, oh buah jeruk begini rasanya, buah mangga begini rasanya, buah ananas begini rasanya. Nah, semakin kita belajar setiap hari, semakin tajam kita punya sensori, semakin kita bisa membedakan rasa-rasa kopi yang ada di Indonesia. Ya, kalau dari berbagai jenis kopi yang sudah mungkin Pak Budha cicipi, apa yang menurut Pak Budha yang terbaik lah yang pernah dicicipi ini dari mana?
Sebenarnya kopi itu semua dari setiap negara punya ciri khas tersendiri ya. Dan memang Indonesia, saya bilang itu surganya kopi. Jadi cita rasa kopi yang ada di Indonesia tidak ada yang bisa dimiliki dengan negara-negara lain. Kalau kita lihat cita rasa kopi kita dari Sabang sampai Merauke, itu ada paling banyak rasanya. Kalau kita lihat dari misalnya dari Panama, dari Ethiopia, itu sama semua rasanya. Paling beda dikit-dikit. Nah kalau kita di Indonesia, kita lihat dari Sumatera, ujung Sumatera sampai ke selatan, nanti ke Jawa, ke Bali, ke Sulawesi, ke Irian, itu banyak sekali cita rasanya. Jadi Indonesia memang selalu saya bilang tuh surganya kopi. Tidak ada negara-negara yang bisa menyamakan rasa kecitarasaan kopi di Indonesia. Oke, Pak Budha, kalau boleh dijelaskan kepada kami, sebenarnya rasa seperti apa sih yang terbaik untuk kopi sendiri seperti apa? Maniskah atau pahit atau seperti apa? Nah, masih banyak itu membicarakan apa sih itu kopi. Kopi sebenarnya kan buah. Ya. Jadi bagaimana sih buah cita rasanya itu buah. Jadi buah yang matang itu pasti manis. Nah, bagaimana caranya ini proses dari kebun untuk menghasilkan kopi yang manis. Jadi kalau buah yang kita petik matang pasti manis. Nah, jadi kopi itu semua pasti suka yang manis. Nah, bagaimana caranya itu menghasilkan buah yang manis? Makanya paling penting sekali memetik cara memetik kopi yang benar. Jadi memetik kopi yang sudah matang, tidak sebelum matang. Jadi kalau nggak matang kan pahit seperti buah. Nah itu pun prosesnya bagaimana roastery merostingnya juga. Jadi semua tuh ada kaitannya semua, bagaimana dari kebun, dari roastery, dari barista sampai ke gelas yang kita akan minum. Itu tuh tidak boleh terputus-putus, semua tuh ada rangkaiannya. Kalau rangkaiannya sudah betul semua, itu secangkir kopi pasti nikmat gitu. Jadi tidak perlu kopi itu pakai gula. Ya, berarti yang di sini perlu diperhatikan adalah rangkaian bagaimana dari awal hingga akhirnya ini tercipta sebuah kopi yang benar-benar nikmat untuk para pecintanya begitu ya Pak ya. Oke, kemudian kalau dari betul. Iya, dari tantangan untuk mendirikan kedai kopi sendiri ini seperti apa Pak? Boleh dijelaskan Pak? Nah, tantangan untuk mendirikan kedai kopi itu sebenarnya sih, jadi saya selalu ada cerita di setiap secangkir kopi, dan itu pun yang akan kita ceritakan ke para tamu, para pelanggan kopi kita. Jadi setiap kopi itu pasti selalu ada ceritanya. Jadi kita membagi cerita secangkir kopi. Ini bagaimana, ini kopi dari mana asalnya. Dari semua dari posisi kopi di mana, jadi bisa ditelusuri dengan jelas buat para pecinta kopi atau pelanggan kopi kita yang kita suguhkan kopinya. Dan memang perlu sekali kalau memang perlunya belajar tentang kopi itu perlu sekali didasari dengan sensori sebelum membuka usaha kopi. Jadi kita harus berilmu dulu lah. Jadi selalu berbagi ilmu kepada pelanggan. Nah, kita pun harus berilmu dulu sebelum bisa membagi ilmu kopi. Iya, Pak Budha, tadi kalau di awal Pak Budha bercerita bahwa kecintaan di awal terhadap kopi gitu yang akhirnya menghasilkan sebuah lebih mendalami begitu ya ketertarikan dengan kopi. Nah, kalau untuk pembangunan ataupun juga dari usaha mendirikan kedai kopi ini juga berdasarkan cinta atau seperti apa nih, Pak? Nah itu dia, sekarang kalau kita cinta dengan apa yang kita suka, itu bisa dijadikan bahan untuk berbisnis. Jadilah cintailah apa yang kita kerjakan dulu. Jadi semua kita kerjakan dengan hati nurani kita. Jadi jangan asal untuk menjual aja. Jadi situlah kecintaan kita terhadap produk, dan itu kecintaan kita produk yang akan kita produksi dan kita jual. Jadi perlunya sekali itu apa yang kita kerjakan harus kita cintai. Oke, Pak Budha, tadi kalau misalnya sempat disinggung begitu ya, berbagai jenis kopi sudah Pak Budha nih cicipi begitu dan udah dirasain gitu. Nah, kemudian untuk ciri khas di Indonesia sendiri ini perbandingannya apa Pak? Dari Indonesia dan luar negeri apa sih yang spesifik?
Perbedaannya di Indonesia sebenarnya banyak sekali perbedaannya. Jadi bagaimana itu kopi dari Sumatera, Sumatera profilnya itu kopi dari Sumatera Utara ke Sumatera Selatan. Bagaimana itu sebagai penggiat kopi harus mengetahui bagaimana profil ini kopi. Terus dari Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, ini profilnya bagaimana, Bali. Jadi semua daerah itu sudah pasti ada cita rasa sendiri-sendiri kopinya. Jadi di situ kita harus mengetahui bagaimana ini kopi, misalnya dari Sumatera, profilnya. Jadi itu pun akan kita bercerita kepada pelanggan kita. Nah, bagaimana nanti pelanggan kita maunya kopinya rasanya bagaimana? Kita harus bisa memberikan inspirasi juga kepada pelanggan kita. Oh, sebenarnya saya suka kopinya lebih acidity-nya lebih tinggi. Oh, ada ini kopi dari Flores, dari Toraja. Oh, saya suka kopinya lebih spices, kayak herbal. Oh, mungkin ada dari Sumatera. Itu perlu sekali seorang penggiat kopi mengetahui seluk-beluk dari mana asalnya kopi. Nah, disitulah kita bisa bercerita. Jadi selalu secangkir kopi itu ada ceritanya. Ya, oke, menarik sekali ya Pak. Kalau untuk harapan dan goal yang dari kedai kopi yang Bapak miliki ini seperti apa Pak? Sebenarnya kedai kopi yang saya dirikan itu sebenarnya bukan kedai saja, itu jadi saya pikir itu seperti coffee community. Jadi berbagi ilmu, sharing. Saya selalu bilang itu sharing happiness. Berbagi kebahagiaan dengan secangkir kopi. Jadi disitulah kita berbagi, duduk bersama, ngobrol. Jadi obrolan bisa dimulai dengan secangkir kopi. Jadi bukan kopi aja. Jadi kehidupan, obrolan kehidupan kita bisa dimulai dengan secangkir kopi. Jadi bagaimana ini kehidupan petaninya, bagaimana ini bisa sampai ke tempat saya di Swedia. Jadi semua itu bisa kita ceritakan. Oke, boleh diceritakan kepada kami untuk memberikan kesan dan apa harapan kepada anak muda di Indonesia untuk bisa mencapai seperti Bapak tadi mendirikan kedai kopi ini, boleh disampaikan, Pak? Sebenarnya ide semua itu semua asal-asal kita mau bekerja dan tidak akan menyerah, itu pasti bisa. Itu pasti bisa. Asalkan kita selalu berharap dan selalu tidak menyerah, karena tidak semudah yang kita harapkan. Kadang kita mendirikan usaha kopi, ya seperti naik turunnya itu pasti ada lah. Jadi tidak mungkin selalu sukses gitu loh. Nah, dengan harapan selalu kita berjuang dan tanpa menyerah pasti bisa. Dan satu-satunya itu kita harus mencintai apa yang kita kerjakan dulu. Itu harus. Jadi selalu dari hati nurani kita. Tidak ada namanya paksaan. Oke, Pak Budha, ini memang intinya adalah kecintaan dan juga kerja keras untuk bisa menghasilkan sebuah karya begitu ya, Pak ya? Betul. Oke, Pak Budha Suteja, terima kasih telah bergabung bersama kami di Berita Satu Pagi. Sehat selalu, Pak. Terima kasih.